Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursyidan Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa karakter dai dari metode ceramah, manajemen drama, ceramah, dakwah, pengaruh dakwah, substansi dakwah, dan respon jamaah. Eh, Guna untuk memenuhi mata kuliah kelas ilmu dakwah. Yang pertama ada Ustadz Felix Xiao. Metode ceramah yang beliau sampaikan itu biasa menggunakan dakwah dengan membawakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul setelah sejarah-sejarah Islam, dan beliau berdakwah dengan gaya anak remaja banget gitu di zaman sekarang. Yang kedua, manajemen dakwah beliau biasanya beliau berdakwah memfokuskan tentang sejarah, terutama sejarah Islam seperti Konstantinopel. Beliau kan terkadang membawa ceramah tentang Konstantinopel dan lain sebagainya. Pengaruh dakwah, beliau mampu memberikan materi dakwah secara unik biasanya kepada jamaah, sehingga membuka kembali pemikiran tentang jamaah-jamaah yang masih keterbelakangan, masih ketertinggalan. Materi yang beliau sampaikan mulai dari sejarah Konstantinopel, Al-Quran, dan kisah Raja Heraklius yang ingin masuk Islam, dan masih banyak lagi. Respon kepada jamaah yang didapat dari beliau adalah dengan penyampaian materi yang terkadang tegas dan raut wajah yang sangat meyakinkan, itu para jamaah bisa lebih fokus mengambil materi dari beliau, sehingga banyak sekali antusias jamaah yang ingin mengikuti ceramah beliau. Selanjutnya ada Buya Yahya. Buya Yahya ini menggunakan metode ceramah yang pribadinya sangat tawadu, sangat berkarisma banget lah, sangat memiliki karisma yang karismatik gitu ibaratnya, dan materinya juga sangat mendalam. Ceramah beliau sendiri berpusat tentang fikih, tentang ajaran-ajaran Islam, tata cara bersuci, hingga ke permasalahan fikih-fikih lainnya. Pengaruh penyampaian materi beliau adalah sebagaimana beliau mampu membawakan materi yang luas dan konkret kepada jamaahnya, apalagi terutama masalah fikih. Masalah fikih-fikih dasar untuk kita menjalani ibadah sebelumnya. Lalu materi atau substansi yang beliau sampaikan itu detail, dimulai dari toharoh, sholat, zakat, puasa, dan tentang hukum-hukum Islam dan masih banyak lainnya. Dampaknya kepada jamaah apa? Banyak jamaah yang senang dengan penyampaian beliau yang begitu lembut kepada jamaahnya, sehingga jamaah merasa senang dengan apa yang beliau sampaikan. Di samping itu masih banyak juga yang masih belum mengetahui kan tentang fikih-fikih, hukum-hukum dasar untuk sebelum beribadah. Maka dari itu banyak juga jamaah yang senang belajar dengan beliau, karena beliau ini masalah fikih, masalah hukum-hukumnya sangat luas banget. Selanjutnya ada Ustadz Hidayat. Ustadz Hidayat ini Ustadz paling top ya, Ustadz paling wow gitu menurut saya. Karena dari segi Al-Quran hafal, hadis banyak juga hafal, dan beliau biasanya menggunakan metode yang tegas dan serius. Kadang beliau juga membawakan ketika ceramah itu menggunakan papan tulis, karena nggak semua ini paham kan, nggak semua jamaah tuh paham detail, jadi beliau detailin di papan tulis tersebut, beliau jabarkan sejabar-jabarnya gitu. Selanjutnya dakwah beliau itu berfokus pada Al-Quran, hadis, tentang syariat-syariat Islam. Lalu pengaruh dakwah, pembawaan dakwah yang sangat mudah dipahami, dan beliau juga termasuk ulama yang tawadu dan masyhur. Dan juga menjadi karakteristik beliau adalah yaitu tadi, beliau menggunakan papan tulis dengan lantunan pembawaan ayat Al-Quran yang begitu merdu, membuat hati kita itu semakin tenang gitu ketika mengikuti kajian beliau. Selanjutnya substansi atau materi yang beliau sampaikan sebenarnya sangat beragam, tetapi banyak kan beliau mengenai hubungan hamba dengan Rob, keutamaan menghafal Al-Quran, dan masih banyak lagi tentang dunia seputar Islam. Lalu respon jamaah kepada beliau, yakni beliau tuh menyampaikan sesuatu dengan detail serta sumber-sumbernya itu detail banget. Jadi para jamaah itu memiliki ketertarikan sendiri, ketertarikan kepada beliau, kayak wah, Ustadz ini memang top ya, akar-akarnya, sumber-sumbernya itu dibahas dengan detail gitu. Jadi respon jamaah itu kepada beliau itu sangat respect gitu lah. Lalu pola dakwah yang saya ingin terapkan, saya menggunakan ceramah yang di kalangan masyarakat, tentu menyesuaikan masyarakatnya. Terkadang masyarakat membutuhkan fikih, tentang masyarakat membutuhkan hal-hal yang tentang yang positif lah, tentang fikih, tentang syariat. Maka dari situ saya ingin menjadi ustadz yang multi talent, ustadz yang bisa ceramah di berbagai banyak hal. Selanjutnya dakwah yang saya sampaikan balik lagi ke kebutuhan masyarakat.
kita melihat masyarakat di sana kurangnya apa. Kalau kurangnya fikih, kita akan membahas fikih. Tetapi ketika kurangnya syariat-syariat atau hukum-hukum yang belum tegak di sana, maka saya akan menjelaskan tentang bagaimana hukum syariat-syariat di sana. Selanjutnya dakwah yang saya sampaikan, saya sangat berharap dapat berpengaruh kepada masyarakat, terutama pada diri saya pribadi. Saya ingin berdakwah dengan bahasa yang lembut, yang mudah dimengerti dan disukai banyak orang. Substansi atau dakwah yang ingin saya sampaikan tuh nantinya sangat beragam, mulai dari permasalahan akidah, fikih, tata cara hukum dalam Islam, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya. Lalu respon jamaah yang diberikan kepada saya adalah sebagaimana intonasi yang saya bawakan itu sudah cukup bagus dan tidak membuat para jamaah itu mengantuk. Saya ingin mengondisikan juga kepada jamaah agar ketika ceramah itu tidak lagi ngantuk, tapi memperhatikan apa yang kita sampaikan agar nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.